lanjut ke kerjasama ya. Kita masih ke dalam apa namanya tadi terkait dengan kerjasama yang dilakukan antara Geopark Rinjani dengan YIHMI Pancor. Ya, sebelum saya ke apa namanya ke apa sih yang dikerjasamakan oleh Geopark Rinjani dengan YIHMI Pancor, saya ingin mencoba kembali sedikit terkait dengan sejarah dari dunia Geopark. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah membaca media. Jadi sebelum kita mengkaji masalah ini, beberapa hari yang lalu baca dulu masalah ini. Jadi kaitannya dengan Geopark Rinjani ini dikenal oleh dunia itu, dikenal oleh UNESCO itu secara global itu adanya letusan yang sangat dahsyat pada waktu itu yang terjadi. Itu benar ataukah seperti apa? Nah, kalau berbicara hal ini, namanya UNESCO itu kan lembaga ilmu pengetahuan. Pengakuan secara ilmiah, secara saintis itu tidak datang dengan sendiri. Otomatis informasi itu sudah diteliti dan ada pembuktian. Jadi pada intinya begini, izin Pak Rektor. Jadi kita dari awal kenapa Pak TGB dulu mengangkat ini, bahkan beliau menyarankan dulu ada semacam tagline kita itu adalah Geopark ini harus berlandaskan pada suatu ayat di dalamnya itu Pak. Telah tampak kerusakan di muka bumi akibat tangan-tangan manusia. Kemudian dilanjutkan oleh Pak TGB dulu Pak. Harus ada di antara kamu yang membuat perbaikan. Nah, seperti yang perlu sampaikan itu. Nah, kembali ke yang tadi itu. Pada intinya, saya melihat dua halaman pengantar dari UNESCO Pak, sebelum diberikan sertifikat global ini kepada Rinjani Lombok ini. Saya menggarisbawahi bahwa Geopark Rinjani Lombok ini pada awalnya 2.880-an kilometer persegi di utara, tapi saat ini adalah seluruh Pulau Lombok Pak kawasannya. Rinjani ini adalah pusatnya. Saya ini maksudnya. Pada awalnya, kenapa disebut Rinjani ini? Jadi 2 halaman sebelum 14 rekomendasi dari UNESCO itu ada pengantarnya. Bunyinya seperti ini. Jadi dia secara de facto the geological heritage of Rinjani, that's how to change in the world. Artinya pernah terjadi ada erupsi di Pulau Lombok. Ini sebuah gunung api raksasa yang diperkirakan itu merubah tatanan global itu. Itulah Rinjani Tua atau Gunung Samalas yang meletus 1257 itu. Nah, jadi di dalam Babat Lombok disebutkan, Babat Lombok yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno diterjemahkan oleh seorang ahli dari Perancis, kalau saya rektor, namanya Frank Levin. Jadi dia menemukan Babat Lombok ini di Leiden, Belanda. Dibaca, menurut Babat Lombok, jadi saat itu Samalas itu longsor, runtuh. Samalasnya runtuh, Rinjaninya hanya longsor. Kemudian terjadi banjir, ya, banjir berisi batu-batu besar, lahar, api berterbangan, dan seluruh orang disebutkan kata pamatan, disebutkan kata tanah beak dan seterusnya ada dalam Babat Lombok. Nah, kebetulan saat itu Pak Rektor, di Inggris pada 1257 itu terjadi wabah kolera yang begitu tinggi, wabah perubahan cuaca, penyakit hampir di seluruh dunia karena terjadi perubahan iklim global, bahkan dikenal sebagai tahun-tahun tanpa musim panas. Dingin terus dia, terjadi wabah kolera, berjuta-juta orang mati. Dan ada sebuah karkul namanya, sebuah arang, ya, sampai dia di Antartika, diambil arang ini pohon dari mana? Ini kayaknya dari letusan gunung berapi. Ternyata endemik dari arang ini adanya di Lombok. Itu dikaji atau apa itu? Dikaji Pak oleh Frank Levin. Dikaji dan diukur. Frank Levin dari Perancis. Perancis itu pusatnya UNESCO Pak. Jadi Frank Levin ini yang menemukannya. Sehingga pada saat datang asesor ya dari UNESCO, kita menyampaikan bahwa ini Babat Lomboknya. Ini Babat Lombok yang tersimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ditemukan oleh Frank Levin di Belanda itu, di Leiden itu adalah ini. Dia searah dia. Frank Levin mengatakan, jadi ternyata memang tidak terbantahkan sekitar 1257, 1258, 1259 sampai 1260 itu Pak. Memang tahun global ini mengalami masa mutasi, masa revolusi secara global alamnya Pak.
Itu adalah Samalas. Sehingga saya teringat katanya Pak Tuan Guru Hasan ini ya, beliau mengatakan sesungguhnya Letusan Samala 1257 itu menandai peralihan animis, Budais dan Hinduis kepada khilafah. Islam berjaya di dunia. Selanjutnya Sitambora menandai berakhirnya khilafah kepada era demokrasi. Ada dua pilar utama. Sehingga memang kita sepakat ya ada Rinjani sebagai global, ada Tambora yang masih nasional. Keduanya ini adalah brand untuk mengangkat NTB ini sebagai agar berdaya saing. Dan tidak terbantahkan daya saing kita terbukti secara kawasan, secara spiritual, secara yuridis, dari geological heritage, dari geodiversity, biodiversity, culture diversity. Kita memiliki nama satu, universal value, nilai global yang layak dipertahankan, dilestarikan oleh lembaga PBB di bawah UNESCO sekalipun. Nah, selanjutnya pilar di bawah ini yang kerja tadi, pekerjaan kita tadi itu edukasinya, konservasinya, ekonominya, kearifan lokalnya, kurikulumnya, kota santrinya, kemudian peningkatan kapasitas manusia. Ini ikhtiar kalau dalam bahasa TGB itu saya ikhtiar yang tiada henti, Pak. Nah, ini yang kita kerjasamakan itu. Berarti dengan adanya erupsi yang hebat pada waktu itu, Benar itu yang sekali. membuat Geopark Rinjani ini menjadi mengglobal. Iya, nilai tambah sebagai pengakuan Geopark UNESCO yang di luar itu sampai belajar ke Geopark Rinjani itu. Iya, banyak hal mereka memang belajar. Jadi memang TGB dulu kan mengkolaborasikan antara profesional non PNS dengan para PNS di dalam tim percepatan geopark. Dari kelembagaan memang banyak belajar. Yang pernah belajar ke sini adalah Geopark Bojonegoro yang baru-baru, Geopark Ijen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Toba. Kemudian dulu masih Benang Banyuwangi. Jadi ada saya itu sekitar 8 banyak. Iya, belajar mengenai betapa maksimalnya partisipasi masyarakat di sini, Pak, yang tidak sampai Profesor Sozaili sama Morino Borlando bilang dia baru menemukan di Asia Pasifik ini sebuah kawasan, Pak, yang animo partisipasi masyarakatnya itu tertinggi, sehingga beliau menyebutkan this is the best local community participation in geopark, terbaik dalam semangat kelompok kerjanya masyarakatnya. Ini kan modal besar ini. Baik, Bang. Jadi kalau kita berbicara sejarah mungkin terlalu panjang. Ya. Kita kembali lagi ke masalah kerjasama Siap. antara Geopark Rinjani dengan IAIH Ilmu Kantor. Jadi dalam kerjasama ini tentu ada program unggulan yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan. Baik itu dari pihak Geopark Rinjani sendiri ataukah dari pihak IAIH Ilmu Kantor. Kira-kira yang dari pihak Geopark Rinjani ini, Bang. Iya. Apa bentuk program yang kemudian ditawarkan kepada IAIH Ilmu Kantor untuk dilakukan kerjasama? Baik. Jadi dalam rekomendasi 14 rekomendasi UNESCO itu bunyinya seperti ini, agar kita Geopark memanfaatkan kerjasama dengan universitas. Dari hasil kajian dan rekomendasi dari universitas inilah, perguruan tinggi inilah yang akan menjadi acuan program-program unggulan dari Geopark. Itu bunyinya. Jadi karena namanya lembaga UNESCO ya, lembaga ilmu pendidikan, pengetahuan, kebudayaan. Jadi mereka ilmiah aja, Pak. Jadi ketika kita mau mengembangkan namanya wisata pendidikan, saya ingin seperti itu. Kita harus menjadikan IAIH, menjadikan NW Pancori ini sebuah bentuk kerjasama di mana wisata itu memang bisa kita kolaborasikan. Kalau kita bicara pendidikan kan harus ke universitas, ke perguruan tinggi, Pak. Nah, yang saya maksudkan adalah melibatkan IAIH di dalam berbagai penelitian dan kajian, meneliti mengenai Rinjani sendiri, mengenai masyarakat pinggir kawasannya, mengenai konservasi yang sudah kita lakukan, kemanfaatan daripada global halal, global biosfer, global geopark, agar dia memberikan impact kepada indeks pembangunan manusia, kemiskinan, peningkatan pendidikan berkualitas dan seterusnya. Itu harus ada yang kita lakukan, Pak. Program. Nah, sebelum program ini terjadi, kita harus saling mengkaji. Kita mempercayakan Geopark ingin mendapatkan dari
Universitas Hamdan Wadi, dari UNRAM, dari YIH, dari mana-mana. Tetapi memang de facto hari ini memang saya bicara YIH. Nah, artinya apa yang kita harapkan dilakukan di sini adalah pengembangan kurikulum. Jadi kedepannya saya ingin YIH, NW Pancor dan Hamdan Wadi nanti kita melatih para dosen ini. Para dosen ini sudah memahami geopark, memahami Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh UNESCO. Kemudian para dosen ini mengajarkan lagi kepada para guru SD, madrasah ya, sanawiyah dan aliyah. Nah, nanti terjadilah baru nanti sambilan kita mengerjakan kurikulum. Nah, pada saat yang sama saya melihat peluang, Pak. Saya melihat peluang. Apa peluangnya? Seperti yang kita sampaikan tadi itu, perlu sampaikan Pak Rektor sampaikan tadi itu, peluang program studi. Karena geowisata, sepengetahuan saya, geowisata itu kalau kita mencari di Google, mencari di referensi, itu sebuah program studi, sebuah disiplin. Sama seperti eduwisata. Nah, sekarang bagaimana kita mengkolaborasikan desa wisata, pariwisata halal, geowisata, eduwisata itu menjadi pariwisata tematik. Nah, ini kan merupakan sebuah program studi yang menurut saya sangat potensial ini, Pak. Nah, ketika hal ini kita lakukan di sini di IH, di Hamdan Wadi dan yang lainnya, kita juga menginsert dalam LKS kurikulum khusus di tingkat kurikulum lokal. Karena memang kata kurikulum lokal ini berkaitan dengan bahasa UNESCO, Pak. Agar kita harus melakukan sebuah model pendidikan yang mengajarkan kepada the local original Sasak people, orang asli Lombok itu harus diajarkan tentang identitas dia, tentang kemahadasatan geoheritage yang dia miliki di Pulau Lombok ini, sehingga itu menjadi sebab dia untuk berdaya saing dalam berbagai sektor. Nah, kata kuncinya adalah peningkatan pendidikan berkualitas dan menciptakan sumber daya manusia. Jadi dari lingkup kerjasama yang pernah saya baca beberapa namanya tadi ya beberapa hari yang lalu juga, di sana itu ada sekolah taman bumi terpadu yang dikerjasamakan juga. Ini sekolah taman bumi terpadu ini seperti apa? Apakah ada kemudian sekolah binaan yang akan dibentuk oleh Geopark Rinjani lalu kerjasama dengan melihat atau seperti apa? Ya. Jadi kita menginginkan memang sebagai percontohan, Pak, harus ada suatu contoh yang kita tuju bahwa ada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang spirit dari pariwisata halal, spirit tentang local wisdom, spirit tentang wisata syariah. Itu diajarkan dari tingkat TK, madrasah, sanawiyah sampai. Nah, untuk adanya sekolah-sekolah seperti itu kan Geopark harus membina bersama dengan lembaga yang lebih core ke arah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Inilah YIH itu, Pak, dan Hamdan Wadi serta yayasan itu yang kami maksudkan. Artinya nanti memang ke depannya kita akan memilih lokus-lokus, Pak, di bawah NW Pancor ini, di bawah naungannya nanti. Minimal ada SMK, ada madrasah, Pak, aliyah, ada MTS-nya. Nah, itu adalah kita membina dulu pola binaan terpadu antara Geopark dengan YIH. Nah, itu yang kita masukkan. Bila perlu ke depannya kenapa tidak kita bentuk sekolahnya memang. Kan seperti itu maksudnya, Pak. Dalam forum madrasah kemarin dengan Pak Haji Jamaluddin, Pak yang saat itu menghadirkan juga forum yayasan, beliau siap dibina oleh YIH, siap dibina oleh yayasan dan Universitas Hamdan Wadi juga Pak Rektor. Para madrasah NW Pancornya, Pak. Nah, kemarin hadir 3 orang. Mungkin juga bisa terkait dengan program studi minat khusus seperti yang ada di sini ya, mungkin nanti dari pihak itu ditawarkan seperti itu, maka seperti itu, Pak. Malah saya ingin yang semangat kalau saya dengar itu program studi baru itu. Program studi khusus. Itu. Yang kemudian nanti main-main ini ya. Membahas tentang taman bumi di sana. Iya, benar. Ya, tentunya di dalam kerjasama ini pasti ada yang harus diimbangi, baik dari satu pihak dengan pihak yang lain. Lalu dari pihak YIH NW Pancor sendiri, Pak, seperti apa program yang kemudian ditawarkan kepada Geopark Rinjani ini? Ya, pertama kalau untuk program saya secara pribadi memang kita sudah di kampus YIH itu sudah membentuk
satu tim yang memang kita minta untuk menindaklanjuti dan terus berkomunikasi dengan teman-teman di Geopark untuk membicarakan apa yang memang menjadi keperluan dari program kerjasama ini. Untuk program saya pikir seperti yang disampaikan oleh Bang Akbar tadi, menelurkan program itu bukan satu pihak membuat satu program kemudian atau Geopark buat program, ya buat program dan seperti itu, tapi duduk bersama untuk sama-sama kita membuat program yang kira-kira match dengan bidang pendidikan dan kebudayaan itu untuk kemudian sama-sama diusulkan atas nama Geopark dan YIH. Nah, karena kita adalah lembaga yang fungsi utamanya adalah pengembangan SDM, tentu saja kita akan memaksimalkan fungsi kita di bidang itu. Jadi pengembangan SDM yang mungkin mudah-mudahan kita berharap jangkauannya tidak hanya di level perguruan tinggi di IAIH saja, tapi juga pada level-level yang lebih rendah yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, disitulah kemudian kita membutuhkan kan dokumen akademik. Yang namanya dokumen akademik ini ya tentu saja dia harus melewati riset dan kajian-kajian. Nah, pada ruang riset dan kajian itulah kemudian kolaborasi antara YIH dan Geopark ini bisa kita lakukan. Kalaupun misalnya nanti endingnya kita berharap bisa Bang ya, kita punya eduwisata, kita punya apa tadi sekolah alam, pembinaan, itu akan sangat luar biasa saya pikir, karena ya itu bisa jadi brand di mana kita mengedukasi orang. Jadi saya pikir itu akan sangat luar biasa Bang, kalau itu bisa kita wujudkan. Kalau respon yang ditawarkan tadi oleh Bang Akbar terkait dengan program studi minat khusus itu gimana Bu? Ya semua hal mungkin untuk kita lakukan. Mungkin untuk kita lakukan. Kalau di perguruan tinggi kan semua hal yang kira-kira bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan kualitas umat itu kita akan buka. Cuma kadang-kadang benturan kita itu di sumber daya. Kita buka program studinya yang ngajar nanti siapa? Nah ini jadi masalah nih. Sementara kualifikasi pengajar di perguruan tinggi kan harus S2. Ada nggak yang S2A, S2B, S2C? Itu jadi masalah. Kalau sisanya saya pikir gampang. Cuma di sumber daya kadang-kadang sering menjadi ini. Dan terus terang Bang, sebenarnya kita ini sudah pernah membuat proposal untuk pembukaan program studi pariwisata syariah. Sudah tahun 2017 kalau saya tidak keliru. Cuman pada waktu itu universitas akan membukanya, jadi kita ngerem gitu. Kita ngerem, jadi di universitas yang membuka. Tapi ternyata sekarang di UIN juga dibuka di tahun yang sama. Itu sebenarnya sudah kita 2017 Pak ya. Sekitar 2017 proposalnya 2017. Ya. Tapi yang duluan terjurus itu universitas. Sebenarnya begini, dulu sepertinya kita bersamaan membuatnya. Sehingga karena supaya dia tidak bentrok di urusan ini, jadi universitas minta supaya udah kan bisa nggak diganti saja ini. Akhirnya kita ngerem. Nah, supaya dibuka di sini. Mungkin kan kalau di sana itu pariwisatanya saja, tapi di sini pariwisata syariah. Sebenarnya kita berharap begitu. Tapi sometimes lah kita kumpulin dulu SDM-nya. Kalau memang mungkin kan kita kerjakan ya. Baik, terkait dengan kerjasama mungkin sudah selesai kita bahas gitu. Jadi di kerjasama ini harus ada saling mengimbangi antara kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ini yang menjadi pertanyaan terakhir, tentu dari kerjasama itu pasti ada harapan yang kemudian yang diharapkan dari berbagai pihak. Kita mulai dari Bang Akbar sendiri, dari pihak Geopark. Harapannya ke depan itu dengan melalui kerjasama ini apa? Berharap kepada IAIH itu seperti apa? Kalau saya menyatakan harapan ke IAIH ini mungkin tidak menjurus kepada IAIH langsung ya. Tetapi yang saya harapkan ini adalah komitmen pemerintah daerah melalui amanat yang diberikan kepada Badan Pengelola Geopark ini, bahwa ketika langkah ini merupakan langkah inovasi, langkah kreativitas yang diambil oleh Dewan Pelaksana di dalam lembaga ini, maka mari kita sama-sama mengetuk pemerintah daerah itu untuk komit Pak. Karena brand kita itu kan daya saing. Brand kita, misi kita itu adalah peningkatan pelayanan umum, kemudian mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah PAD. Kita jangan panas dari awal, kalah ujung. Ini biasanya orang program apa saja ya, menurut saya ya. Kebiasaan kita itu. Ya, saya secara pribadi jangan dari awal dulu. Benar. Berharap timnya yang dibawa Pak Rektor, Pak Anwar, semuanya di sini kita menjaga marwah
Maulana Syekh Marwah yang TGB itu kan ikhtiar tiada henti kalau dalam pemahaman saya. Ini udah kita mulai nih. Ini harus terus berlanjut. Ini pertama terus berlanjut. Yang kedua kita tahan dengan posisi apapun. Tidak ada beban tantangan itu tanpa solusi. Nah, kemudian fokus ya mengarah pada sini. Nah, jadi alhamdulillah memang timnya beliau saya akui ini. Saya akui untuk dari ya timnya sangat progres ya dalam istilah saya dan membuat saya semangat juga. Harapannya ini kita jalani bersama kan saling percaya dan saling optimis untuk kita jangan jauh ya kita berbicara outcome akhir dari kegiatan dan program kita. Ini saja silaturahim ini saja kan sudah merupakan berkah kalau menurut saya. Jadi harus pelan. Iya, pelan tapi pasti ya. Mulai dari yang kecil sebelum yang besar, mulai dari yang dekat sebelum yang jauh, mulai dari yang mudah sebelum yang sulit. Saya pikir kita yang penting niat kita ada ya. Jadi cita-cita kita itu tetap ada dalam hati, kita olah dan kemauan kita untuk berkolaborasi itu kan lahir dari silaturahim. Saya pikir ini harus menyatu dari berbagai elemen. Saya memiliki spirit untuk itu insya Allah karena belajar juga dari marwahnya NW dan YIH juga Pak. Lalu dari Pak Rektor sendiri, dari YIH itu yang diharapkan seperti apa kepada Geopark? Ya, saya pikir sama ya, karena Geopark ini seperti kita mengerti bahwa posisinya adalah sebagai satu lembaga struktural, tentu saja ada keterbatasan yang perlu kita minta. Harapan kita itu ya tentu saja kita alamatkan kepada Pemda kalau dalam hal ini seperti disampaikan Bang Akbar tadi bahwa ya mudah-mudahan Pemda serius untuk menangani hal seperti ini sehingga gerakan-gerakan yang memang memiliki nilai kontribusi yang baik untuk Nusa Tenggara Barat khususnya ya ini kan paling signifikan ini untuk urusan kebudayaan dan pendidikan ini. Saya pikir ya kita minta komitmennya ya berkomitmen lah untuk ya melihat yang kita lakukan jadi harus didukung. Kemudian untuk teman-teman di Geopark ya tentu saja harapan kita ya pertama ya sering-sering diskusi ke sini lah. Insya Allah. Nanti kita akan siap lagi. Insya Allah. Kita ini harus diskusi rutin karena Pak. saya siap. sambil sejak kemarin itu kan jalan-jalan dengan teman-teman yang macam. Karena begini Bang Akbar, urusan Rinjani itu sama dan bicara Rinjani itu sebenarnya bicara sama dengan bicara Maulana Syekh bagi kami yang ada di NU itu karena ada satu bait syair yang memang ada di wasiat yang mungkin yang dalam interpretasi orang itu sesungguhnya Al-Mafurah menggunakan Rinjani itu sebagai majas untuk dirinya. Itu ada yang mengatakan begitu. Apa artinya menjaga Rinjani? Ya menjaga marwah Al-Mafurah. Kalau bagi kita ini kan menjaga nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi memang ini bukan hanya tentang ada kerjasama atau tidak. Ini hanya momentum bagi kita untuk kemudian menumbuhkan kesadaran kembali bahwa ya yang paling bertanggung jawab terhadap Rinjani, terhadap Lombok ini ya kita ini. Karena memang dasarnya kayak tadi itu kitalah yang paling banyak mendapatkan manfaat. Kita yang paling banyak menggunakan sumber dayanya, ya masa kita tidak mau mengembalikan gitu kan dalam bentuk hal yang lebih baik. Dan tentu saja karena ini dunia kita sekarang ini adalah dunia yang yang harus saintifik, semuanya harus saintifik ya tentu kajian-kajian keilmuan itu dibutuhkan karena hubungan kita kan tidak hanya dengan orang per orang tapi dengan lembaga. Maka untuk merasionalisasi kegiatan kita butuh kajian-kajian akademik. Pada ruang itulah kemudian kita bisa bekerja sama. Dan itu saya pikir ini akan menjadi betul-betul berharap banyak ini akan menjadi satu lompatan paradigma berpikir bagi kita sivitas akademika di sini bahwa sesungguhnya urusan kita bukan hanya urusan buku. Benar. Tapi urusan kita ini urusan lingkungan, urusan alam ini juga jadi tanggung jawab kita nih. Kita juga banyak belajar dari alam juga. Harus kembali ke alam. Betul. Katanya itu back to nature katanya. Kembali ke alam gitu. Itu yang kita harapkan. Baik, para pemirsa sekalian, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita terkait dengan Geopark Rinjani Gandeng IAIN Pancor sebagai mitra kerjasama. Dengan harapan-harapan yang tadi, tentu banyak sekali kita mengambil pelajaran antara kedua belah pihak, antara pihak satu dan pihak yang lain itu harus saling membutuhkan. Jadi melalui harapan-harapan itu kita berharap
semua itu harus tetap kita jalankan, kita tetap optimis, jangan sampai seperti katanya Bang Akbar itu kita anggapnya di awal saja. Harapan itu sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hamzani Hairul Ihsan beserta kerabat yang bertugas mohon undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.